Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa seluruh Ramadan yang dirahmati Allah. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya baru saja pulang dari peperangan Khandaq, peperangan yang amat besar, yang amat melelahkan itu. Nabi pulang ke Madinah dan siap-siap untuk istirahat. Beliau sudah meletakkan pedangnya dan siap-siap akan mandi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril lalu memperingatkan Nabi, "Qad wada'na silah wallahi ma wada'nahu." Apakah Anda telah meletakkan pedang Anda, wahai Rasulullah? Demi Allah, kami belum meletakkannya, kata Jibril. Rupanya ketika perang Khandaq, banyak malaikat yang membantu Nabi untuk kekuatan pasukan. Fakhruj ilaihim, kata Jibril, keluarlah menuju mereka. Ila aina, kata Rasulullah, kemana? Ila Bani Quraidah, ke perkampungan Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah sebuah kelompok Yahudi di Madinah yang terikat dengan perjanjian dengan Rasulullah terkait dengan perdamaian. Dan ketika sudah diselidiki, ternyata orang-orang Bani Quraidah itu sudah menyalahi perjanjian itu, sudah tidak taat lagi pada aturan itu, sudah mengingkari perjanjian itu, sehingga Jibril memerintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk menyerang perkampungan. Begitulah, Nabi dan para sahabatnya siap-siap. Nabi mengirim ratusan anggotanya, ratusan sahabatnya untuk menyerang Bani Quraidah. Mereka berangkat rombongan-rombongan kecil. Sebelum berangkat, Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Lalu berangkatlah para sahabat, rombongan kecil. Nah, di tengah jalan atau dalam perjalanan tibalah waktu asar. Terjadilah diskusi di antara para sahabat itu. Sebagian menyatakan, kita tidak boleh salat di sini. Kita salat asar di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian katakan, bal nusalli lam yurad min dzalik. Kita salat di sini karena Nabi tidak bermaksud seperti itu. Begitulah saudaraku, pemirsa suluh. Sebagian sahabat dia salat dalam perjalanan, sebagian lain salat di perkampungan Bani Quraidah, dan waktu itu sudah hampir maghrib. Setelah pertempuran dengan Bani Quraidah itu, setelah orang-orang Bani Quraidah diusir dari Madinah, para sahabat Nabi kembali ke Madinah, dan perdebatan atau diskusi para sahabat Nabi itu kemudian dilaporkan kepada Nabi. Dalam hadis disebut bagaimana sikap Nabi, lam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak mencela satu orang pun di antara mereka. Artinya, saudaraku, pemirsa seluruh Ramadan, Nabi mengizinkan kita untuk berbeda pendapat, karena hanya cara pandang saja yang berbeda. Perintahnya sama dari Rasul, tetapi cara menerimanya yang kemudian berbeda, atau cara kita berpikir tentang perintah itu yang kemudian membedakan kesimpulan kita. Sahabat Nabi yang salat di perkampungan Bani Quraidah, walaupun sudah hampir maghrib, memahami perintah Rasul itu secara harfiah. Rasul katakan, salat asar jangan di jalan tapi di perkampungan. Itulah yang mereka lakukan, persis seperti itu. Sementara sahabat Nabi yang salat dalam perjalanan menyatakan, maksud Nabi bukan itu. Maksud Nabi, kita cepat-cepat ke perkampungan itu secepat mungkin. Ukuran cepatnya kita bisa salat asar di perkampungan.
Masalah kemudian dalam perjalanan sudah masuk waktu asar, ya kita salat dulu, lalu kemudian lanjutkan perjalanan. Saudaraku pemirsa seluruh Ramadan yang rahmati Allah, dalam kehidupan beragama Islam khususnya, kita sering sekali berhadapan dengan perbedaan pendapat. Selama Ramadan ini saja, kita selalu berbeda pendapat terkait dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sunat. Rakaat tarawih kita berbeda, teknik-teknik tarawih kita berbeda, zakat fitrah nanti beda lagi. Tapi semuanya akan berlalu begitu Ramadan berlalu. Namun demikian saudaraku, pemirsa seluruh Ramadan yang rahmati Allah, dalam Ramadan ini ada satu hal yang kita tidak boleh berbeda, yaitu hakikat dari Ramadan, hakikat dari puasa, yaitu pengendalian diri. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-imsak, asyamu lughatan al-imsak. Itulah sesungguhnya hakikat Ramadan, pengendalian diri. Masyarakat sekarang, para ahli psikologi menyebutnya sebagai self control. Dalam Ramadan kita dilatih untuk tidak makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita dilatih untuk tidak cepat marah. Kita dilatih untuk tidak cepat emosi. Kita dilatih untuk menahan diri dari berbagai hal yang sebetulnya itu bukan dilarang. Itu hal yang boleh, yang mubah bahkan wajib. Tapi dalam Ramadan kita disuruh untuk mengendalikannya. Tujuannya sesungguhnya adalah supaya kita memiliki self control. Kita memiliki pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini amat penting dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam pengendalian diri ini yang akan memberi manfaat ke dalam kehidupan kita, untuk pribadi kita atau untuk orang lain. Orang yang memiliki imsak yang tinggi, pengendalian diri yang tinggi, akan menjadi orang yang berperilaku yang lebih baik, akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, akan menjadi orang yang lebih bisa memahami orang lain, akan menjadi orang yang mudah dalam pergaulan, dan pada ujung-ujungnya nanti ia akan menjadi orang yang memberikan respon yang bijak. Dan kalau kita kaitkan dengan wilayah hukum, dia akan memberikan keputusan yang betul-betul juga bijak. Ya, orang-orang yang tidak memiliki self control yang baik, yang tidak memiliki imsak yang baik, maka dia akan berperilaku kurang baik. Ia tidak memiliki prioritas, dan biasanya dalam berhubungan, dalam diskusi dengan teman-teman, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pergaulan besar atau kecil, dia akan menjadi orang yang bermasalah karena selalu bersifat reaksioner, tidak mampu mengendalikan diri. Ketika kita sudah mampu mengendalikan diri kita di dalam berbagai situasi, kita sudah memiliki skala prioritas yang bagus. Kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Kita sudah memiliki daya cipta, memilih kalimat yang baik untuk membuat keputusan. Maka kita sudah dapat disebut sebagai bagian orang-orang yang bertakwa, yang dikehendaki oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 183 itu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengendalian diri atau self control itu adalah bagian dari la'allakum tattaqun itu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.